warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sumiati, NIM 20103019. Di sini saya ingin mempresentasikan demografi dan kependudukan. Demografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos adalah gambaran, grafian adalah rakyat, gambaran tentang penduduk atau rakyat. Demografi adalah ilmu yang mempelajari tentang persoalan keadaan perubahan penduduk atau segala hal yang berhubungan dengan komponen perubahan fertilitas, mortalitas, migrasi, sehingga menghasilkan keadaan dan komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin tertentu. Studi demografi menghasilkan teknik-teknik untuk menghitung data kependudukan. Tidak dapat menjawab pertanyaan mengapa itu terjadi. Dibutuhkan ilmu lain yang menjawab, sosial demografi, population studi, sosial demografi, dan demografi sosiologi. Dijadikan satu menjadi penduduk. Mantra 2000 demografi mempelajari struktur proses penduduk atau dinamika penduduk di suatu wilayah meliputi jumlah, persebaran, kepadatan, komposisi, yaitu statis. Kajian demografi itu terdiri dari struktur penduduk, jumlah persebarannya, komposisi penduduk. Proses penduduk itu terdiri dari fertilitas, mortalitas, migrasi. Tujuan studi demografi itu mempelajari kualitas dan distribusi penduduk dalam suatu daerah tertentu, menjelaskan pertumbuhan penduduk pada masa lampau, mengembangkan hubungan sebab akibat antara perkembangan penduduk dengan bermacam aspek organisasi sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan, dan terakhir memperkirakan pertumbuhan penduduk pada masa yang akan datang. Studi kependudukan lebih luas daripada kajian demografi murni. Struktur dan proses kependudukan di suatu daerah dan keterlibatan faktor-faktor non-demografis. Terdiri dari tren fertilitas di suatu daerah, pasangan usia subur, dan faktor sosial budaya. Pemisahan kependudukan demografi yaitu terdiri dari Adolf Landry. Demografi menghasilkan teknik-teknik pengukuran statistik. Menurut Hauser, merupakan analisis statistik terhadap jumlah, distribusi, dan komposisi penduduk. Menurut Bourdieu, demografi formal dan demografi. Menurut Ken Meyer, studi kependudukan tipe 1, 2, dan studi demografi. Kependudukan mengenai perhubungan antara faktor-faktor perubahan kependudukan itu Adolf Landry. Mempersoalkan hubungan antara variabel demografi dan sistem perubahannya itu menurut Hauser. Sedangkan Bourdieu itu demografi sosial dan kependudukan. Hubungan antara variabel demografi dan non-demografi yaitu variabel 1 demografi dan variabel 2 non-demografi. Asosiasi variabel 1 menghasilkan kajian demografi. Asosiasi variabel 1 dan 2 akan menghasilkan kajian penduduk. Teori-teori kependudukan yaitu menurut Thomas R. Malthus, pertambahan penduduk berdasar deret ukur, pertambahan pangan deret hitung, tanpa perhitungan, perkembangan transportasi, kemajuan teknologi, pembatasan kelahiran. Fertilitas menurun jika perbaikan ekonomi dan standar hidup naik. Neo-Malthusiana, jumlah penduduk sudah banyak, bahan makanan terbatas, kerusakan alam, tidak terhitung variabel sosial budaya. Menurut Marxis, populasi manusia tidak menekan makanan tetapi mempengaruhi kesempatan kerja. Tujuan dan penggunaan kependudukan, memahami keadaan penduduk di suatu daerah tertentu, tentang struktur penduduk dan kecenderungan, perkembangan dari masa ke masa berdasarkan data yang tersedia, mengembangkan bentuk-bentuk hubungan antara variabel demografi dan variabel non-demografi. Misal, pertambahan penduduk berhubung dengan perbedaan aspek tatanan masyarakat. Memperkirakan jumlah penduduk di masa yang akan datang dan kemudian diimplikasinya terhadap variabel non-demografi. Informasi dasar tentang distribusi penduduk, karakteristik penduduk, dan perubahan. Menerangkan sebab-sebab perubahan dari faktor dasar tersebut, menganalisa segala konsekuensi yang mungkin sekali terjadi di masa depan. Faktor kuantitatif, jumlah dan penduduk, pertumbuhan penduduk yang tinggi yang dipengaruhi oleh mortalitas, natalitas, dan migrasi. Penyebaran penduduk yang tidak merata, komposisi penduduk yang kurang menguntungkan. Kualitatif, kebutuhan pangan terus meningkat,
tingkat pendidikan tidak merata, kebutuhan perumahan pemukiman terus meningkat, tingkat pelayanan kesehatan semakin baik mengakibatkan turunnya mortalitas, semakin sempit lapangan pekerjaan, kelestarian lingkungan hidup dan sumber daya alam yang semakin terancam kelestariannya. Kependudukan dalam kesehatan, yaitu konsep H.L. Bloom, derajat kesehatan dipengaruhi oleh perilaku, lingkungan, pelayanan kesehatan, genetik, faktor manusia dalam komunitas tertentu mempunyai pengaruh terhadap kesehatan sehingga perlu diamati dinamika dan karakteristiknya. Sekian, terima kasih atas kesempatan untuk pemaparan presentasi dari saya. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.